tersangka ini ya, tersangka utama yang melakukan menggunakan pembacokan gitu ya. Satu lagi emang temannya yang mengarahkan pada korban. Yang kedua, kami juga menyelidiki kejadian awalnya. Karena ada yang pukul 15 dan ada yang pukul 21. Nah, ini masih kami lakukan penyelidikan, investigasi menyeluruh terhadap perkara ini. Pak, kalau titik-titik nongkrongnya anak-anak apa diawasi nggak sih Pak? Kayak tadi yang dibilang ada di warung ini, dalam perumahan. Oh iya, semuanya. Siswa ini kan bukan tanggung jawab hanya sekolah ya. Ada orang tua, ada lingkungan dan semuanya. Gitu. Sehingga kalau tadi tempat tongkrongan semuanya tentunya semua tempat bisa menjadi tempat tongkrongan, tidak hanya tempatnya warung, itu bisa di taman, bisa di mana-mana itu bisa. Nah, sehingga kepedulian semua warga Kota Bogor, para orang tua untuk lebih mengawasi putra-putrinya khususnya para pelajar. Pak, ada ini nggak Pak, pemetaan sekolah-sekolah mana sih Pak sebenarnya yang rawan? Semua sekolah berpotensi. Kembali ya, bahwa remaja ini memang ada beberapa perilakunya yang cenderung agresif. Gitu. Kami tidak ingin bahwa sekolah ini distigma sebagai sekolah yang atau tawuran dan sebagainya. Semua sekolah memiliki peluang, gitu ya, bahwa ini kan oknum. Jangan menjadi kemudian kita samaratakan bahwa sekolah ini sekolah yang suka tawuran, sekolah ini yang tidak. Semua punya potensi yang sama. Sehingga kita juga pembinaan kita pasti kita secara terukur bagi semua sekolah. Sanksi untuk yang kedua sekolah itu sendiri seperti apa Pak? Yang penting adalah efek jera secara individu. Jadi itu yang saya masukkan tadi, hukum harus ditegakkan. Jadi tidak boleh ada yang lolos, tidak boleh ada pembiaran. Apalagi kalau sudah cukup umur untuk diproses secara hukum, maka akan dikenakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi orang mikir, ya, ini ancamannya hukuman mati loh. Kalau bisa dibuktikan berencana membunuh, membawa sajam, itu kan bisa hukuman mati, gitu kan. Nah, itu yang paling penting gitu. Nah, untuk sekolah sendiri saya akan berkoordinasi dengan Pak Gubernur karena ini merupakan kewenangan dari provinsi ya. Kita akan rumuskan lah ke depan apa tindakan kita gitu. Karena satu ada dimensi pembinaan yang penting gitu. Tetapi sekali lagi jangan sampai personal ini juga merusak kelembagaan secara keseluruhan gitu, ya. Tidak harus ada pola yang pas. Nah, kan terbukti kan salah satu tersangka kan sudah 2 kali diajak, diberitahu oleh kepala sekolah dan sebagainya gitu, sehingga kami juga membuka diri kepada pihak-pihak sekolah kalau memang ada anak-anaknya yang agresifnya tinggi ya, pada kami kita melakukan pembinaan dari awal. Kalau terkait Taman Bangpulu sendiri seperti apa? Yang saya sampaikan kepada Pak Kapolres agar hukum ditegakkan, agar keadilan ditegakkan. Ini permintaan dari pihak keluarga. Saya percaya Pak Kapolres dan jajaran akan melakukan proses investigasi, proses hukum yang betul-betul profesional begitu ya, sehingga bisa mengungkap persoalan ini seperti apa. Dan saya mengapresiasi telah diambil langkah cepat ya oleh KCD Dinas Pendidikan untuk memberikan keputusan ya, sanksi menghentikan pembelajaran tatap muka di kedua SMA ini. Ya, kita tidak ingin ada ekses yang lain dari sini, dan saya kira betul-betul harus diputus ya mata rantai ini, tidak ada hal-hal yang berlanjut dari sini. Jadi satu, hukum ditegakkan, saya percayakan kepada kepolisian. Yang kedua ya kita himbau semua untuk menahan diri, karena kami akan bertindak tegas kepada siapapun yang menjadi ekses dari peristiwa ini, pasti akan kita tindak tegas. Kira itu. Dan saya akan berkonsultasi dengan Pak Gubernur untuk secara sistematis merumuskan ya kebijakan yang lebih efektif ya untuk mencegah hal ini terulang kembali. Ini kan udah 3 hari setelah